Mbak itu bilang mungkin psikolognya itu bilang kalau gini, eh gimana kalian seneng nggak sama statistik kayak gitu. Dan itu semua universitas kata beliau tuh kesulitan sama statistik kayak gitu. Ini memang salah satu yang menjadi momok anak-anak psikologi ya. Oh, asik Iya kok kata benar. Mas Dika. Nah, apa ya? Untuk Kak Arta nih, apa sih hal yang paling berkesan selama mempelajari psikologi di S1 tuh apa sih yang paling berkesan? Yang paling berkesan mempelajari S1, mempelajari apa tadi? Psikologi di S1. Oke, yang paling berkesan itu adalah ketika kita belajar, kita jadi terbuka kan wawasannya dan kita jadi lebih wise menghadapi hidup gitu. Jadi kadang mungkin kita nggak bisa ingat semua pelajaran, nggak bisa ingat semua mata kuliah gitu. Tapi apa sih esensi dari perkuliahan itu? Misalkan kita jadi tahu nih, ternyata manusia itu otaknya tuh luar biasa ya rumitnya kayak gitu. Ternyata proses untuk berpikir aja tuh nggak semudah itu kayak gitu. Ternyata ada proses berpikir yang panjang kayak gitu. Untuk jadi ingatan jangka panjang ternyata harus melalui proses ini kayak gitu. Ternyata ketika kita hidup kayak gitu, kita perkembangan itu dari nol itu ya mungkin malah dari kita kehamilan itu pun harus benar-benar diperhatikan sampai lansia gitu. Jadi apa sih yang kita pelajari itu nggak sekadar belajar kuliah doang, tapi cara berpikir kita juga kita bisa lihat cara kita memandang itu ada pandangan baru gitu. Jadi ya kayak jadi seperti ada terbuka wawasan dan lebih bijak sih ya, lebih lebih ke karena mempelajari psikologi sih, jadi eh, apa jadi batinnya tuh terbuka, mata batinnya terbuka dengan Kalau hal yang kamu baru, gimana? bukan hal yang paling berharga itu yang pasti ketemu kasus-kasus yang ternyata itu ada gitu, nggak hanya tulisan cerita di berita, nggak hanya postingan di media sosial, tapi itu benar-benar ada gitu. Nah, dan selanjutnya sih lebih paham ya gimana cara mendidik anak kecil, gimana kita memperlakukan anak kecil khususnya, gimana kita nantinya, kita ini kan cewek ya Kak Arta ya, maksudnya nantinya akan jadi nggak hanya cewek, cowok juga sih, nantinya juga akan gimana jadi orang tua, gimana harus mempersiapkannya kayak gitu. Ya seperti itu sih, kurang lebih sama gitu. Terus terakhir Ada nih outputnya. Ren, semangat untuk tesisnya Kak Rere dan Kak Alika. Makasih Kak Alika, doain ya. Oh, ada pertanyaan nih sebelum kita ke pertanyaan terakhir. Di zaman serba teknologi ini, apakah kuliah atau sekolah formal masih relevan untuk dijalani gitu? Gimana jawabannya? Sebenarnya menurutku ya, kita tuh dipermudah dengan adanya teknologi, tapi bukan berarti kita nggak ada kegiatan apa ya, sekolah formal atau yang harus dijalani gimana ya. Kita datang ke tempat itu kayak gitu. Sebenarnya, misalnya kita sekolah aja deh. Beda nggak sih antara kita sekolah online dan sekolah di sekolah kayak gitu? Kita bisa ketemu guru, ketemu teman-teman kayak gitu. Kita bersosialisasi. Di situ ada peraturan dan lain sebagainya. Kita jadi mengenal lingkungan sekolah, kita jadi mengenal lingkungan di luar sekolah dan lain sebagainya. Itu yang kita nggak dapat kalau misalkan kita online kayak gitu. Itu jadi ada positif negatifnya ya ketika misalkan kita online atau nggak online kayak gitu. Hanya saja dengan adanya teknologi ini itu kita dipermudah. Tuh. Kan kita misalkan mau presentasi nih itu bisa pakai, nggak usah ayo sekarang
tulisin di papan tulis. Kalian catat ya, ada kelamaan kalau kayak gitu. Jadi teknologi itu Mempermudah sih, bener kata Kak Arta. Mempermudah, tapi bukan berarti semuanya tergantikan gitu. ya. Memang nantinya ke depannya dengan munculnya teknologi yang makin maju itu akan ada beberapa profesi yang terkikis ataupun hilang gitu. Tapi ada beberapa profesi yang masih bertahan, salah satunya psikologi. Kenapa? Karena psikologi gini deh. Sekarang kan banyak digantikan robot ya Kak Arta. Sistem robot gitu. Apakah iya konsultasi psikologi dihadapkan dengan robot? Kan enggak, kan? Apakah konsultasi karir, konsultasi sekolah, atau mungkin pelaksanaan tes bisa dengan komputerisasi gitu. Tetapi hasil akhirnya yang akan jadi penentu untuk oke, kamu masuk satu pekerjaan ini, oh kamu cocok dengan pekerjaan ini, itu lagi-lagi kembali lagi pertimbangan dari psikolog gitu sih kalau menurut aku ya gitu. Nggak tahu nih menurut Kak Arta seperti apa. Iya sama kok. Jadi enggak mempermudah lah, teknologi itu beneran mempermudah kalau buat aku ya. Gitu Kak, mungkin Oke, kita langsung move aja ke pertanyaan terakhir nih Kak Arta nih. Outputnya jadi lulusan psikologi itu apa aja gitu? Oke, kalau tadi kan udah aku sentil-sentil ya kalau psikologi itu jadi apa? Itu tadi bisa jadi berkecimpung di dunia psikologinya atau non psikologi. Misalkan kita bisa bisnis, itu memungkinkan sekali gitu. Atau mungkin malah yang benar-benar jauh dari psikologi, misalkan senang di media nih gitu, terus malah di dunia digital marketing misalkan kayak gitu dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan kita melihat dari sisi psikologi, apa aja sih kayak gitu. Kalau misalkan tadi udah aku jelasin ada tiga hal yang besar kayak gitu di Indonesia itu: pendidikan, klinis, sama industri dan organisasi. Oke, kalau misalkan pendidikan nih, lulusan S1 pendidikan, lulusan S1 yang berkaitan sama pendidikan tuh apa aja? Misalkan bisa jadi di shadow teacher, bisa jadi guru apa ya? Mungkin kalau di sekolah guru BK mirip-mirip gitu ya. Oke. Di sini nih, bentar sebelum lanjut. Apa sih bedanya antara lulusan psikologi dengan BK? Ini harus ada batasannya kan? Oke, kalau misalkan sebenarnya BK itu kan dia ada kurikulum tersendiri ya dalam mengajar kayak gitu. Memang basicnya guru kayak gitu. Sedangkan psikologi ini basicnya psikologi kayak gitu. Nah itu yang membedakan antara kedua, yang satu guru, yang satu ilmuwan psikologi kayak gitu. Tapi memang ada beberapa hal-hal yang membutuhkan konsultasi psikologi gitu. Yang mungkin BK intervensinya beda gitu. Sedangkan di psikologi intervensinya menggunakan intervensi psikologi gitu. Misalkan konseling aja kayak gitu. Memberi konsultasi antara guru BK sama yang lulusan psikologi itu punya teknik yang beda ya kayak gitu. Nah, oke Kak, tinggal tersisa sedikit waktunya nih sebenarnya. Oke. Jadi aku langsung ke kesimpulan ya. Oke buat teman-teman, mohon maaf tadi ternyata waktunya udah habis dan obrolannya kepotong. Jadi kita bisa lanjut next week dengan obrolan lain yang lebih enjoy lagi, lebih enak lagi. Nah, kesimpulannya, lulusan psikologi itu bisa jadi apa sih? Macam-macam, asalkan di situ masih ada manusia, disitulah kita juga bisa bekerja, gitu. Dan makasih buat Kak Arta, udah jadi pengisi.